tulang belulang saya sudah mulai lemah, kata beliau ini. Ji'tuka litu'allimani ma yanfa'uni. Saya datang menemui dirimu ya Rasulullah agar engkau mengajarkan ilmu yang manfaat buat saya. Jadi Qabisah datang menemui Rasulullah dengan niat untuk belajar. Maka ketika Qabisah mengatakan seperti itu, Rasul mengatakan, wahai Qabisah, ma mararta bihajarin wala madarin wala syajarin illa istaghfarolaka. Wahai Qabisah, tidaklah tadi engkau melewati batu, melewati pasir, kerikil, pepohonan, rumput dan lain sebagainya, karena niatmu datang ke sini untuk belajar, maka semuanya tadi memohonkan ampun kepada Allah buat kamu. Jadi luar biasa kalau orang itu datang ke majelis ilmu. Bahkan orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu dinilai oleh Allah, kata Nabi Muhammad, dia sebagai jihad fi sabilillah. Man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, kata Rasulullah. Siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk belajar, untuk ke majelis ilmu, maka dia berarti fi sabilillah, kata Nabi Muhammad. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai dia pulang. Makanya orang yang paling rugi nanti dari kiamat adalah apa? Orang yang diberikan waktu luang untuk belajar, namun dia tidak mau belajar. Itu kata Sayyidina Rasulullah SAW. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar tentang masalah pedihnya kematian. Warwiya an Abdullah bin Mas'ur Al-Hashimi qala qara'a Rasulullah SAW hadhil ayata faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam waman yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Rasulullah membaca ayat yaitu surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, faman yuridillahu ay yahdiyahu, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, maka yasrah sadrul Islam, Allah akan melapangkan dada orang tersebut untuk Islam. Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Tapi sebaliknya, wal a'yadu billahi min dzalik wa man yurid ayyudillahu, namun siapa saja yang dikehendaki untuk jadi sesat, maka yaj'al sadrahu, hatinya akan apa? Yaj'al sadrahu dayyqan harajan, hatinya itu akan sempit, sumpek menerima Islam. Setelah membaca ayat ini, maka Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, summa qala idza dakhala nurul Islam al-qalba infasah wan syarah. Kalau Islam itu sudah masuk meresap ke dalam hati seseorang, cahaya Islam sudah berada di dalam hati seseorang, kata Rasulullah, meresap masuk, maka infasah wan syarah, hati orang tersebut, kata Rasulullah, apa? Akan menjadi lapang dan luas. Ini kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi luar biasa orang yang diberikan hidayah masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah ditanya, hal lidzalika min alam, ya Rasulullah, ada enggak tandanya, cirinya kalau orang itu mendapatkan cahaya Islam yang mana hatinya lapang dan luas? Naam, ada cirinya, kata Rasulullah. Apa itu? At-tajafi an dadil gurur. Ciri yang pertama, kalau betul-betul Islam masuk ke dalam hati seseorang, kata Rasulullah, maka dia akan menjauh daripada apa? Yaitu rumah yang penuh dengan tipuan, yaitu maksudnya dunia. Orang kalau betul-betul hatinya penuh dengan cahaya Islam, dia tidak akan mati-matian, dia tidak akan berambisi, dia tidak akan tamak dan rakus mengejar dunia. Kenapa? Karena tahu nilainya dunia. Rasulullah menyatakan, "Lau kanatid dunya ta'dulu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran sarbatama." Rasulullah menyatakan, kalau seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk,
maka orang kafir itu satu teguk pun nggak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada nilainya. Yang muslim, non muslim, yang mau nggak mau tetap dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah wanti-wanti ngasih tahu, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, senang dengan dunia itu apa? Pokok dari semua kesalahan. Sudah jelas Rasulullah menyatakan. Jadi ini cirinya kalau betul-betul cahaya Islam itu masuk ke dalam hati seseorang apa? Dia akan menjauh daripada dunia, bukan tidak mau mengambil, menjauh. Wal inaba ila daril khulud. Kemudian ciri yang kedua apa? Dia akan kembali yaitu kepada rumah yang abadi, kembali kepada akhirat. Senang majelis, nggak pernah sholat, nggak pernah tinggal sholat jamaah, senang ngumpul sama teman-teman kalau di majelis ilmu, seling silaturahim dan lain sebagainya. Dan ciri yang ketiga kata Rasulullah, kalau betul-betul Islam masuk ke dalam hati seseorang itu apa? Wal isti'adat lil maut qabla nuzulih. Dia akan mempersiapkan diri untuk kematian sebelum kematian itu datang. Jadi dia sudah siap kapanpun yang namanya mati datang. Karena kita tahu Nabi sudah menyatakan bahwasanya kematian itu pasti. Mau nggak mau, siap nggak siap, yang namanya kematian pasti akan datang. Nah, orang yang mana cahayanya hatinya itu ada cahaya Islam meresap betul di dalam hatinya apa? Dia akan mempersiapkan diri untuk kematian, sehingga kematian datang dia siap. Warwa Ja'far bin Barqan an Maimun bin Mahran anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'iduhu. Kata Maimun bin Mahran melewatkan suatu hadis bahwasanya Nabi itu pernah menasihati seseorang. Apa nasihat Nabi kepada orang tersebut? Igtanim khamsan qabla khamsin. Wahai fulan, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal, kata Rasulullah. Apa itu? Sababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihatak qabla saqamik. Manfaatkan sehatmu sebelum engkau sakit. Wa faragaka qabla sughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum kamu miskin. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkan hidupmu sebelum kamu mati. Itu kata Rasulullah SAW. Maka faqad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khamsi ilman katsiran. Sungguh Nabi mengumpulkan banyak sekali ilmu di dalam 5 hal ini. Yang pertama tadi apa Rasul mengatakan? Ya fulan, manfaatkan masa mudamu sebelum kamu tua. Kenapa kita harus memanfaatkan masa muda kita sebelum kita tua? Li'anna ar-rajula yaqdiru 'alal a'mali fi hali syababihi. Karena orang itu kalau masih muda melakukan amalan apa baik bisa. Karena masih kuat. Mala yaqdiru 'alaihi fi hali harami, yang mana amalan itu nggak bakal dia mampu di masa dia tua. Masih muda kencang kemana majelis, sudah tua nggak seperti muda dulu. Dulu waktu masih muda 5 majelis laju, 10 majelis laju, 5 waktu majelis laju, masih muda. Sekarang udah tua, uzur, nggak bisa nak 5 waktu majelis, mungkin 1 kali. Dulu waktu masih muda kuat, tiap hari ke masjid untuk jamaah, sudah tua mulai jalannya sudah susah, sudah pakai tongkat, sudah sulit tiap hari 5 waktu ke masjid. Manfaatkan di masa muda kita. Wali anas syababa idza ta'awwada 'alal ma'siyah. Dan juga masa muda itu kalau terbiasa maksiat, terbiasa melakukan dosa, terbiasa sudah menjadi tabiannya jauh dari Allah SWT,
nanti layak diru alal imtina'i minha fi hali haramin, nanti di masa tuanya nanti sulit untuk mencegah juga dari maksiat ini. Jadi kalau sudah tua sulit betul untuk berhenti dari maksiat. Kenapa? Di masa mudanya sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan adatnya maksiat. Sudah biasa main gap tiap maghrib masa mudanya. Nanti masa tuanya sulit meninggalkan main gap. Masa mudanya main melulu. Nanti masa tuanya sulit nak berhenti. Oleh karena itu manfaatkan masamu muda. Oleh karena itu fayyambagi lisyab ayyata'awwada fi hali syababihi a'malal khair. Oleh karena itu bagi yang masih muda-muda, biasakan dirinya untuk melakukan amal-amal yang baik. Apa tujuannya? Litas hala alaihi fi hali harami, supaya nanti di masa tua dia mudah melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Oh, masa mudanya sudah biasa menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Masa tuanya enak, sudah istiqomah. Oh, di masa mudanya senangnya majelis. Masa tua senangnya juga majelis, sudah terbiasa tuh. Di masa muda senangnya sholawatan. Di masa mudanya. Masa tuanya juga senang yang namanya sholat. Karena sudah mendarah daging istiqomah sudah. Itu yang pertama. Wa qalu sihataka qabla saqamik. Kemudian juga Rasulullah menyatakan kepada orang tadi, manfaatkan sehatmu sebelum kamu sakit. Kenapa? Li'anna sahiha nafidul amri fi malih wa nafsi. Karena yang namanya sehat itu bisa ngapokan segala hal, baik di hartanya ataupun pada dirinya sendiri. Itu orang kalau sehat itu bisa melakukan apapun, baik terhadap harta yang dia miliki ataupun terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu fayambagi lisahihi ayaktani masihatahu wa yajtahida fil a'mali sholihati fi mali wa badani. Oleh karena itu seharusnya orang yang sehat itu memanfaatkan sehatnya dan berusaha sekuat tenaga melakukan kebaikan dengan harta dan badannya. Mumpung sehat. Kenapa? La'anu idza marida daufa badanu anitah. Karena kalau namanya sudah sakit, badan ini lemah untuk melakukan taat. Sudah berbaring di ranjang, sudah nggak bisa lagi yang namanya ke masjid. Tadinya sholatnya tegak, sekarang tidur sholatnya berbaring. Sekarang di rumah sakit nggak bisa apa-apa. Kemarin kemana baik bisa. Sudah di rumah sakit, sudah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu manfaatkan sehat kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qasurat yadahu an malihi, kalau sudah sakit ya tangannya lemah untuk memanfaatkan hartanya. Waktu sehat makan apa baik enak, sudah sakit malas makan apa baik kita ini. Kalian terasa pahit biasanya begitu. Biasa makan sate laju, makan bakso laju, makan nasi kebuli laju, semuanya dimakan. Sudah sakit nggak bisa apa-apa. Tadinya waktu sehat sedekah sini, sedekah subhanallah, subhanallah. Sudah sakit nggak bisa lagi sudah. Nah, manfaatkan sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah. Illa fi miqdari sulusih, mungkin dari harta yang bisa dimakan cuma sepertiganya. Wa faraghaka qabla sughlik. Kemudian apa? Manfaatkan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Sebelum kita sibuk, ya maka waktu yang luang itu manfaatkan untuk dekat kepada Allah dan lain sebagainya. Jangan dilakukan untuk maksiat. Yakni maksudnya apa? Fil laili yakunu fadiqan wa bin nahari masghulan. Waktu yang luang itu di malam hari, kalau siang dia sibuk. Fayam bagi ayu sholat bil lail fi hali faraghi wa samu binar fi waktu sughlihi siyama fi ayam sita. Oleh karena itu, karena waktu malam itu luang panjang, manfaatkan untuk sholat malam. Karena yang namanya siang itu sibuk,
sibuknya kita disertai dengan berpuasa. Itu Senin Kemis, Ayamul Bid, syukur-syukur puasa Daud. Jadi manfaatkan malam kita yang luang untuk mendekatkan diri, qiyamul lail, salat malam, tahajud, zikir, munajah. Siangnya kita sibuk, jangan lupa untuk berpuasa. Siyama fi ayami silat, terlebih-lebih waktu panas, waktu kemarau itu luar biasa. Sebagaimana Rasulullah menyatakan asyita'u ghanimatul mu'min. Musim panas ya, itu adalah keberuntungan buat orang-orang mukmin. Tola lailu faqamau, malamnya panjang sehingga untuk qiyamul lail. Wa qasura naharu fasamahu, malamnya siangnya sebentar, maka digunakan untuk berpuasa. Karena orang kalau berpuasa kita sibuk nggak terasa. Tahu-tahu salat maghrib dah. Kenapa sih sibuk kita? Jadi kalau orang berpuasa dengan kesibukan sebentar nggak terasa, tahu-tahu sudah mau berbuka. Itu manfaatkan. Wa fi riwayatan ukhra, dalam riwayat yang lain, al-lailu tawilun fala tuqassiru bi manamik. Malam itu panjang, tapi zaman kamu perpendek waktu malam dengan banyak tidur, tuh kata Rasulullah. Malam itu panjang, jangan digunakan tidur melulu. Bangun, tahajud, qiyamul lail. Wan naharu mudhi'un fala tuqaddirhu bi asamik. Siang itu terang, maka jangan kamu kotori, kamu kerah-kerahkan dengan berbuat dosa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan tinggalkan majelis. Jangan tinggalkan majelis. Wa qauluhu wa ghinaka qabla faqrik, dan juga sabda Rasulullah, fulan, manfaatkan kayamu sebelum kamu miskin, sebelum kamu fakir. Maksudnya bagaimana? Yakni idza kunta radhiyan bima ataqallahu minal qut faqtanim dzalik. Maksudnya kalau kamu ridho, puas dengan pemberian Allah daripada hal-hal yang pokok, maka ambil manfaat itu dari hal tersebut. Wala tatma fi ma fi aidina, jangan pernah tomak apa yang dimiliki oleh orang lain, jangan pernah tamak sama orang. Wa qauluhu wa hayataka qabla mautik, dan juga sabda Nabi kepada orang tadi, dan manfaatkan hidupmu sebelum kamu wafat. Kenapa? Li'anna rajula madama hayyan yaqdiru alal amal, karena selagi orang masih hidup berarti dia bisa beramal. Manfaatkan betul. Fa idza mata in qata amalu, kalau dia sudah wafat enggak bisa apa-apa. Enggak bisa beramal, enggak bisa berbuat kalau sudah wafat. Fa yambaghi lil mu'min alla yudhi'a ayyamahu alfaniyah. Oleh karena itu bagi seorang mukmin tidak menyia-nyiakan harinya di dunia ini. Wa yaqtanim ayyamu al-baqiyah, dan manfaatkan hari-harinya demi untuk keabadian. Di mana itu? Di akhirat. Sebentar kita hidup ini, tidak lama di dunia. Rasul mengatakan umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Oleh karena manfaatkan betul. Jangan sampai Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asadaka wa aqum minas sholihin. Ya Allah, kalau sudah sakaratul maut coba undur dah. Sebentar saja nyawa saya ingin berbuat amal soleh, enggak ada gunanya. Oleh karena itu, seorang ahli hikmah berbicara dalam bahasa Paris, dalam bahasa Persia, ya, yang artinya yakni idza kunta sobyan tal'ab ma'asibyan. Kalau kamu anak kecil, mainnya sama anak kecil. Wa idza kunta syabban ghafalta bil hawi. Kalau kamu anak muda, pasti kamu akan lupa, akan sibuk, akan lupa dengan yang namanya main. Namanya masih muda, bisa apapun sudah. Wa idza kunta syaikhan sirta dhahifan. Kalau kamu sudah tua, lemah. Famata ta'mal lillahi ta'ala. Mau sampai kapan kamu beramal? Mau kapan kamu beramal untuk Allah? Kalau kecil untuk main, muda untuk main, tua dia lemah. Bisa apa lagi? Mau kapan beramal? Apa? Maksudnya bagaimana? La takdiru an ta'budallah ta'ala ba'da mautik. Ya, nanti kamu gak bakal bisa beramal
beribadah kalau kamu sudah wafat, nggak bakal bisa. Mumpung masih hiduplah beramal. Wa innamat taqdiru 'ala al-istira fi hali hayatika. Sesungguhnya kamu mampu untuk berusaha beramal selagi masih hidup. Wa tasta'iddu liqudumi malakil maut, dan kamu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malaikat maut. Wa tadhkuruhu fi kulli waqtin, dan mengingat kematian setiap waktu. Kenapa? Fa innau kana malaikat maut laisa bighafilin angka, enggak pernah lupa dengan kamu. Insyaallah ini menjadi barokah dan manfaat, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil amali wal akhlaq la yahdi li ahsanil anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaihi wa waffiqna lil wa'ina alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.